Saudara-saudara, kita akan bicarakan satu tema yang sangat penting juga, yaitu Pentakosta adalah hari lahir gereja. Selamat ulang tahun gereja. Setiap orang memiliki hari ulang tahun, dan Pentakosta menandai hari lahir resmi gereja Katolik. Alasan dibalik ini adalah bahwa Pentakosta melengkapi misteri Paskah, seperti yang dijelaskan oleh Katekismus Gereja Katolik. Pada hari Pentakosta, saat 7 minggu Paskah terakhir, Paskah Kristus genapi dalam pencurahan Roh Kudus, dimanifestasikan, diberikan, dan dikomunikasikan sebagai pribadi ilahi. Dari kepenuhannya, Kristus Tuhan mencurahkan Roh dalam kelimpahan. Pada hari itu, Tritunggal Maha Kudus dimanifestasikan secara penuh. Sejak hari itu, kerajaan yang diumumkan oleh Kristus terbuka bagi mereka yang percaya padanya. Dalam keyakinan di daging dan dalam iman, mereka sudah ambil bagian dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Dengan kedatangannya yang tidak pernah henti, Roh Kudus menyebabkan dunia memasuki hari-hari terakhir. Waktu gereja, kerajaan yang sudah diwarisi meskipun belum disempurnakan. Pentakosta adalah hari ketika sakramen-sakramen gereja diresmikan, khususnya sakramen pemandian. Karena Roh Kudus adalah urapan Kristus, Kristuslah yang sebagai kepala tubuh mencurahkan Roh Kudus di antara anggota-anggotanya dan untuk memelihara, menyembuhkan, dan menata mereka dalam fungsi timbal balik untuk memberi mereka kehidupan, mengutus mereka untuk bersaksi, dan mempersatukan mereka dengan persembahan dirinya kepada Bapa dan perantaraannya bagi seluruh dunia. Melalui sakramen-sakramen gereja, Kristus mengkomunikasikan Roh-Nya yang kudus dan menyucikan kepada anggota-anggota tubuhnya. Gereja sekarang bisa memenuhi misinya dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus. Santo Petrus tidak membuang-buang waktu pada hari ulang tahun gereja ini dan melakukan membaptis 3.000 orang. Pentakosta adalah hari yang indah dalam kalender gereja, hari yang dirayakan banyak keluarga dengan kue ulang tahun. Selamat ulang tahun gereja Katolik. Oke, sekian dan terima kasih. Pentakosta atau Pantekosta juga disebut sebagai Minggu Putih adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkan Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Pada hari Pentakosta atau Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut, dan hal inilah disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Sebelum Pentakosta atau Pentakosta adalah hari raya besar agama Yahudi yang disebut Shavuot atau Festival Oraya. Kata Pentakosta pertama kali digunakan pada Alkitab terjemahan Dr. Hildebrandus Cornelius Kinkert. Alkitab ini menggunakan dialek bahasa Melayu. Kinkert memulai proyek penterjemahan Alkitab bahasa Melayu dengan menerjemahkan 4 buku Injil dan dicetak dengan biaya sendiri pada tahun 1861. Sedangkan Perjanjian Baru lengkap dicetak di Semarang pada tahun 1863 dengan dana dari Lembaga Alkitab Belanda. Kata Pentakosta pertama kali digunakan dalam terbitan lain atau Lembaga Alkitab Indonesia. Janji perusahaan Roh Kudus. Pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, ia memberitakan kepada murid-muridnya
tentang kedatangan Roh Kudus sebagai suatu penyertaan. Yesus berkata, "Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Aku akan diam dalam kamu." Tujuannya, Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, Ia berkata lagi mengenai hal ini. Yesus berkata, "Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan dari tempat tinggi." Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Ia mengatakan sekali lagi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, pandangan orang Yahudi yang mendengar. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala penjuru di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkumpul orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua terguncang, cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah lain Libya yang berdekat dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terutama dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah tanda-tanda di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan.
hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang kumaksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tanganmu durhaka. Tetapi Allah mengembalikan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di atas segala sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpah aku dengan sukacita di hadapanku. Ya, saudara-saudara, sekarang kita baca lagi tanggapan pendengar. Ketika mereka mendengar perkataan Simon Petrus itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu dan bagi orang-orang masih jauh itu yang yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dan angkatan jahat ini, gereja mula-mula. Orang-orang menerima perkataan itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan perkataan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Rasul-rasul yang mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada mereka yang menjadi harta miliknya. Oke, sekian dan terima kasih.